Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami terkait dengan bagaimana caranya membuat kelas di atau meeting di aplikasi MS Team. Jadi untuk memudahkan menjawab pertanyaan tersebut, maka kami buatkan sebuah tutorial. Mudah-mudahan ini memudahkan kita semua untuk memahami tentang penggunaan MS Team. Karena sesungguhnya aplikasi MS Team ini memiliki banyak sekali kelebihan ya dibandingkan aplikasi meeting online yang lain. Termasuk dengan Zoom sendiri, sebetulnya MS Team itu jauh lebih mumpuni dibandingkan dengan Zoom. Namun barangkali kita karena sudah terbiasa dengan Zoom sehingga kita selalu berpikiran meetingnya dengan Zoom atau kelasnya atau perkuliahannya dengan aplikasi Zoom. Maka kali ini kita akan coba memperagakan bahwa penggunaan MS Team juga tidak kalah mudahnya dibandingkan dengan Zoom. Baik, sebelumnya tentu kita sudah memiliki akun MS Team ya. Bagi instansi atau universitas yang sudah berlangganan Microsoft 365 atau Office 365, maka secara otomatis seluruh aplikasi yang ada di dalamnya termasuk MS Team sudah bisa kita gunakan. Namun bagi kita yang tidak memiliki itu, maka kita harus membuat akun terlebih dahulu pada aplikasi MS Team ya. Kita bisa membuat akun dengan email apa saja. Tapi nanti ketika meeting kita akan mengaksesnya tidak sebagai member tapi sebagai tamu ya. Baik, sekarang saya ambil kasus atau contoh menggunakan MS Team atau Office 365 yang sudah ada di Universitas Andalas ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa pertama-tama tentu harus login ke email yang sudah kita miliki atau ke akun yang sudah kita miliki, baik itu akun MS Team atau Outlook 365. Di sini sudah ada pilihan sebetulnya webmail baru Office 365. Jadi Bapak Ibu bisa masuk MS Team bisa melalui Office 365 atau Outlook 365 atau mau langsung juga ke MS Team silakan. Sekarang saya peragakan dari jalan ini saja karena ini barangkali yang lebih mudah. Kalau tidak mau menggunakan ini ya silakan di searching aja Outlook 365, maka kita akan dibawa ke sana. Ya, seperti ini ya. Ini kebetulan saya sudah login tadi ya. Jadi kalau belum tentu tampilannya akan beda. Outlook 365. Oke. Jadi kita klik ini, maka kita akan dibawa ke sini ya. Kita tinggal klik masuk. Ini hal yang sama. Ini kebetulan saya sudah masuk. Oke, saya keluar lagi. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita sudah pernah login, maka akan terrecord di sini email-email yang pernah kita gunakan untuk login. Kalau baru tentu nanti akan kosong seperti ini gitu ya. Baik, sekarang kita login dengan email kita, email Bapak Ibu, email Universitas Andalas atau juga email mahasiswa. Email mahasiswa yang menggunakan kata student di sini ya. Oke. Sekarang di samping kiri ya, di tulisan Outlook ini ada di sini kotak nih, ada titik-titik 9 buah. Kita tinggal klik, di sana akan muncul aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Ya, aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Ini ada aplikasi email. Jadi kalau kita klik Outlook nih masuknya kan ke email kita. Ya. Akan masuknya kan ke sini, ya. Atau ada juga OneDrive. OneDrive ini aplikasi yang luar biasa untuk penyimpanan data-data kita, data presentasi atau data apa saja dalam jumlah yang besar, ya, dalam kapasitas yang besar dan lain sebagainya. Dan sekarang kita akan coba
menggunakan aplikasi MS Teams di sini. Jadi ini tahapan untuk login ke MS Teams melalui email atau Outlook 365 tadi. Kita tinggal klik. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua pilihan. Apakah mau masuk MS Teams melalui aplikasi yang di-download, kemudian kita install, kita download, kita install di laptop kita, atau kita dari web. Sekarang saya beri contoh dari web saja, karena bisa jadi Bapak Ibu malas menginstall. Oke, kita akan dibawa ke meeting-meeting yang sudah ada. Ini saya sudah punya banyak meeting, banyak kelas, ya, banyak kelas dan punya meeting di sini. Sekarang kita mau buat kelas baru, ya. Tinggal diklik di atas nih, di sudut kanan atas ada kata bergabung atau buat tim. Klik di sini, buat, kemudian kelas. Oke, sekarang kita buat kelas misalnya dasar-dasar MS Teams. Ya, silakan dibuat deskripsi di sini, ya. Diisikan deskripsinya dan berikutnya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan mahasiswa. Kalau mahasiswa kita sudah memiliki email universitas yang sudah dibagikan, maka Bapak Ibu tidak perlu memasukkan namanya secara manual di sini. Mereka bisa bergabung secara bisa self enrollment. Mereka bisa bergabung sendiri. Nanti kita hanya klik mengizinkan sebagaimana di Zoom atau aplikasi yang lain. Ya, tapi kalau dia misalnya di aplikasi MS Teams mereka mendaftar atau punya account adalah account selain daripada Outlook 365 atau Office 365, maka mereka harus kita masukkan di sini. Jadi mahasiswa yang tidak memiliki email universitas, maka mereka buat akun MS Teams dengan email yang mereka miliki, mungkin Gmail atau Yahoo, lalu minta email yang sudah diregistrasikan itu, lalu kita masukkan di sini, maka nanti akan muncul nama dia. Ya, saya tidak tahu nih, apakah ada mahasiswa yang bisa. Sepertinya ini email universitas semua. Oke ya, kalau email universitas, ketika mereka memiliki akun email universitas, maka seluruh aplikasi yang ada di dalam Office 365 mereka bisa menggunakan. Artinya data mereka sudah ada di sini. Saya ambil aja contoh misalnya salah satu dosen nih, Pak Abdal misalnya. Ini sudah ada langsung ya. Tapi kalau kita masukkan satu-satu, tentu akan lama kerja kita. Jadi biarkan saja mahasiswa nanti bergabung secara sendiri tanpa kita masukkan satu-satu. Karena kalau 100 orang peserta kelas kita tentu akan sangat berat. Begitu juga dengan guru ya, bisa dimasukkan juga guru di sini, siswa dan guru. Karena hak dan kewajiban guru dan siswa di dalam aplikasi ini akan berbeda. Maka kalau memang guru yang dimasukkan, jangan dimasukkan sebagai siswa. Misalnya ini saya masukkan misalnya nih Pak Abdal misalnya, tapi statusnya siswa. Nah, tentu akan berbeda nanti kemampuan dia mengoperasikan ini atau batasan-batasan yang dia miliki itu akan berbeda kalau kita masukkan dia sebagai guru. Jadi di sini ada student dan teacher ya, siswa dan guru. Kalau bahasa Inggris tentu nanti akan keluar bahasa Inggris. Oke, sekarang kita lewati saja biar nanti mahasiswa bergabung secara sendiri ya. Lewati. Oke, sekarang kita sudah punya kelas. Tinggal pesertanya kan belum ada. Sekarang kita ingin mengabari mahasiswa bahwa kita sudah buat kelas, tolong bergabung ya gitu. Oke, kita ambil aja di bagian kanan. Kanan di sini ada link. Dapatkan tautan kesaluran. Oke. Kita copy. Sebagaimana di Zoom. Salin. Dan kirim ke grup WhatsApp atau grup perkuliahan. Misalnya, nih ya saya kirim. Anggap ini. Oke. Jadi sekarang kita coba masuk Bapak Ibu kita klik nih sebagai mahasiswa. Oke, jadi kita masukkan email daripada mahasiswa. Ini saya uji dengan email salah satu mahasiswa. 1031
Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, kita tunggu sesaat. Oke, done. Oke ya, jadi di akun mahasiswa Bapak Ibu, kan tadi kita mengirim undangan untuk bergabung gitu ya, untuk masuk ke sebuah kelas. Lalu mereka memutuskan untuk mengklik link itu, maka masuk nih, tinggal diklik nih join. Klik join. Oke. Request send ya. Jadi permintaan sudah terkirim. Sekarang kita cek lagi ke dosennya, bisa cek di akunnya. Di akun di mana meeting tadi dibuat gitu. Sekarang saya masuk ke email saya lagi. Atau di sini ya. Saya masuk ke email saya. Oke. Masuk ke MS Team. Masuk lewat web. Saya ingin masuk lewat. Oke. Di sini ada nih satu aktivitas Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat nih. Ini aktivitasnya. Ada permintaan untuk bergabung dari Muhammad Haikal untuk kelas atau meeting dasar-dasar MS Team. Maka kita tinggal klik terima. Ya. Jadi kalau ada 100 mahasiswa, kita tidak perlu satu-satu, kita bisa klik terima semua. Jadi kalau ada 100 permintaan, ya udah klik terima semua. Ini mirip sekali dengan apa yang ada di Zoom. Di mana di Zoom itu ada admin all di waiting room-nya. Ya, jadi sama. Kita klik aja terima semua. Maka 100 mahasiswa tadi sudah masuk ke dalam daftar peserta meeting ini. Nah, sekarang bisa kita klik di sini. Maka seluruh peserta itu akan nampak di sini. Kalau dia misalnya menggunakan email selain email institusi atau email yang berlangganan dengan Outlook dengan Office 365, maka di sini nanti tidak sebagai anggota, tidak member dia, tapi sebagai tamu. Ya. Dan Bapak Ibu juga bisa merubah apakah mahasiswa ini diberikan hak yang lebih tinggi, bisa saja diklik sebagai pemilik. Gitu. Ya, bisa mereka di-set sebagai pemilik. Jadi bisa sebagai anggota dan bisa sebagai pemilik. Ini cara yang sama tentu juga ketika mahasiswa ingin membuat meeting menggunakan email mereka. Jadi bisa juga jadi rapat-rapat di BEM atau rapat-rapat di organisasi kemahasiswaan juga bisa menggunakan aplikasi MS Team ini. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, sampai di sana kita sudah selesai. Jadi seluruh anggota kelas kita sudah ada di dalam. Tentu kita bisa memulai meeting kita atau kelas kita kapan saja. Bagaimana caranya? Hanya dengan mengklik rapat ini di sebelah kanan. Ada tombol rapat. Klik rapat sekarang. Oke, sekarang kita sudah memulai rapatnya. Jadi ketika rapatnya sudah dimulai, maka kabari mahasiswanya kita mulai kelas. Kelas sudah Ibu buka atau kelas sudah Ibu mulai ya gitu. Maka mereka nanti satu-satu akan bergabung dengan mengklik join ya. Join meeting atau bergabung meeting. Ya, jadi begitu aja caranya. Jadi sangat mudah sekali. Kalau ada misalnya 1-2 mahasiswa bermasalah, maka tinggal dicari di sini. Jadi misalnya nih saya masukkan contohnya, anggap namanya misalnya Abdal nih Bapak nih, Bapak atau dosen. Ya tinggal diundang. Maka ketika kita klik namanya, maka dia itu sudah diundang dan dia tinggal mengklik bergabung. Gitu. Kalau ada masalah. Tapi kalau yang email institusi, ya
biasanya tidak ada masalah sama sekali, tapi kalau yang email selain email institusi seperti misalnya Gmail, Yahoo dan lain sebagainya, itu bisa jadi ya kadang-kadang ada kendala. Jadi kemampuan yang ada di MS Team Bapak Ibu sekalian ini luar biasa sebetulnya. Bapak Ibu bisa share PPT, bisa share desktop juga. Ini misalnya ya, jadi kalau ingin mencari PPT di komputer kita tinggal klik telusuri atau searching di sini, bisa dari komputer kita sendiri, kita searching, atau mungkin sudah ada di OneDrive, atau mungkin ada di tim sendiri karena pernah mungkin kita gunakan. Yang sudah pernah digunakan, kadang-kadang dia muncul di sini. Ini contohnya sudah pernah digunakan. Kalau saya klik ini, oke, nah gitu ya. Dan kita juga bisa mengizinkan mahasiswa untuk mengontrol PPT, mahasiswa presentasi, dan bagi yang menggunakan email institusi, maka mereka tentu sudah otomatis bisa share dan kontrol PPT. Tapi kalau yang akun di luar akun resmi, misalnya yang login sebagai tamu, kemampuannya memang terbatas ya. Tapi mereka bisa ada pilihan take control juga, dan mereka bisa mengontrol dan share dan mengatur jalannya presentasi. Oke, saya stop menyajikan ini. Kemudian kemampuan lain, MS Team memungkinkan kita untuk share papan tulis atau whiteboard. Jadi kita klik whiteboard-nya, maka Bapak Ibu bisa mengajar ya, menggunakan papan tulis atau meeting menggunakan papan tulis. Jadi misalnya seperti ini. Jadi luar biasa ya. Dan aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan di sini ya. Jika kita bandingkan dengan aplikasi misalnya seperti Zoom misalnya, maka sebetulnya aplikasi MS Team ini jauh lebih banyak aplikasinya. Kalau Zoom kan meeting saja ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, sangat mudah sekali. Dan ada hal lain yang juga luar biasa. Di sini Bapak Ibu klik yang sebelah kanan nih, yang tanda 3. Di sini ada absen ya, atau daftar hadir. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh atau mendownload daftar hadir. Dan kan nanti kan di sini ada peserta banyak. Siapa saja pesertanya, maka kita tinggal unduh daftar hadir. Jadi di akhir sesi misalnya kita ingin mendapatkan bukti kehadiran, jadi sebetulnya tidak harus dengan print screen laman ini, tapi bisa dengan mengunduh unduh daftar kehadiran. Ini mungkin akan membantu kita untuk mengingat daftar kehadiran peserta untuk setiap pertemuan, meeting atau kelas yang sudah kita buat tentunya. Kemudian di sini juga kita bisa chat ya. Kemudian ini adalah tombol untuk melihat peserta ya. Ini kalau kita ingin bertanya, angkat tangan ya, turun tangan dan lain sebagainya. Jadi itu caranya Bapak Ibu dan mudah sekali. Kalau Bapak Ibu ingin membuat jadwal, misalnya pertemuannya reguler misalnya ya, ada jadwal daripada nanti mengingatkan mahasiswa untuk bergabung, maka bisa dibuat di sini. Masukkan ke jadwal nih. Tanggal berapa kira-kira ya? Kita akan ada kelas lagi. Jadi kalau kita sudah buat jadwal ini, maka mahasiswa yang tadi yang sudah ada di dalam anggota tadi akan ada notifikasi ke email mereka bahwa akan ada meeting atau kelas tanggal sekian. Ini dengan cara mengklik rapat baru nih. Ada di sini bisa dimasukkan jadwalnya kapan, jam berapa. Kalau ada keterangan silakan dimasukkan ya. Di sini sebetulnya untuk peserta ini tidak wajib ya, tidak perlu ditulis satu-satu, maka seperti tadi saja ya, tidak harus satu-satu diketikkan di sini. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, mudah sekali cara untuk membuat kelas atau meeting di MS Team, dan mudah juga cara mengoperasikannya
tidak kalah mudahnya dengan aplikasi yang lain termasuk Zoom sendiri, dan banyak lagi aplikasi lain yang bisa kita gunakan sebetulnya, sehingga kita akan mendapat keuntungan yang banyak dari apa yang sudah dibayar dengan mahal oleh universitas ini. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tutorial ini memudahkan kita, memudahkan mahasiswa juga terkait dengan mungkin meeting atau kuliah interaktif secara online. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya sudahi saja. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di komentar atau mungkin bisa di email juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.